Kalau misalkan kita bisa manage waktu, kita pasti punya di sini lupa ya kan. Nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat untuk kita semua ya. Tetap jaga bahagia loh. Jangan lupa 5M. Suasana pandemi tidak boleh membuat kita jadi mager. Mager tuh malas gerak. Pandemi harus membuat kita bangkit untuk tetap mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti biasa saya Hardi di channel NVS akan berbincang-bincang tentang seputar dunia vokasi dan juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan itu. Hari ini kebetulan saya ditemani seorang cantik gak ya kamu? Cantik karena cewek. Oh iya benar. Kalau saya bilang ganteng malah bahaya. Enggak. Oke, saya ditemani oleh seorang atlet ya, kamu atlet ya? Oke, langsung aja dikenalin. Ini Ara, silakan kamu kenalin siapa diri kamu sebenarnya, apa hobi dan sebagainya. Halo, perkenalkan nama aku Aura Latifa Zaniska Putri dari kelas 10 OTKP. Hobiku karate. Iya, belajar karate. Terus ya banyak sih kalau hobi. Banyak, sebutin 10. Ayo. Aduh, kan banyak. Enggak juga sih. Ayo 10. Kamu bilang banyak, harus bisa dipertanggungjawabkan. Apa ya? Banyak sih Pak, baca. Satu. Iya tadi karate. 2. Oh iya. Apa? Menulis? Menyanyi? Enggak. Wah, tega ini. 10 ke 10 dengerin musik ya. Iya. Jadi nanti yang tahu silakan kirim ke sini. Apa hobi Ara? Ya. Ya, oke teman-teman semua, hari ini kita akan bicara dengan seorang perempuan yang hati-hati ketika deket ini kalau macam-macam bisa disikat. Karate ya tadi ya, disebut karate. Iya. Kenapa Ra sampai ikut karate gitu? Awalnya sih cuma coba-coba. Iya. Oke. Coba-coba. Terus Lama-kelamaan makin gimana ya? Makin suka. tak makin kenal nyaman. maka tak sayang, semakin Iya. kenal semakin sayang. Seperti aku padanya. Iya. Ya terus. Iya, lama-lama malah jadi hobi yang ya seneng aja. Usia berapa Ra ikut karate? SD udah pernah. SD kelas berapa? Berapa ya? Aktifnya masih SMP Pak. SMP kelas 1. Kelas 1, kelas 7. Iya, kelas 7. Kelas 1 zaman aku. Kamu Kelas 7. atau mungkin dia seumur ya kali ya? Enggak. No. Oke. Kelas 7. Kelas 7. Di mana itu ikutannya? Waktu awalnya ikut eskul Di SMP. SMP mana? SMP Alfalah. Alfalah kamu tuh. Iya. Oh, siapa dulu dong? Halo semuanya. Ada aku. Ada apa dengan Ara? Iya. SMP Alfalah ya kamu ya? Alfalah. Oke. Jadi kelas 7. Iya, kelas 7. Ingat nggak siapa guru favorit kamu? Ada Kang Yudi. Ke guru manggilnya Akang? Guru apa nih? Nggak tahu, saya nanya, makanya saya tanya guru. Oh, kalau misalkan guru ada Pak Yuda. Pak Yuda guru apa? Pak Yuda itu guru IPS sekaligus Wakasek juga. Wakasek apa tuh? Wakasek kesiswaan. Oh mantap. Iya, sekaligus itu pembina OSIS. Kebetulan Sapa dong, Pak. Pak. Apa kabar? Doain ya buat guru-guru kita ya, Pak Yuda. Semoga sehat selalu. Lancar, sukses. Nah, dunia akhirat, Amin. cepat naik haji. Terus kamu waktu itu ikut eskul ya, eskul Iya, karate. Di OSIS aktif juga Iya. kamu? Alhamdulillah aktif. Aktif. Jadi Dari apa tuh? kelas 7 jadi anggota Anggota apa?
Sekbid 3 waktu kelas 7. Saya Sekbid 7. Apresiasi kreasi. Oh, 3 apa sih? Tentang itu apa sih? Nyambung sama bela negara. Oh, bela iya. Oke. Iya. Aktif di OSIS ya? Aktif kelas 8-nya itu jadi sekretaris. Woi, pantes sekarang masuk OTKP ya. Masuk OTKP karena kamu ada basic sekretaris. Oke, salam-salam dong buat anak-anak OSIS. Iya. Beri semangat mereka karena dengan organisasi kita akan bisa lebih hidup gitu ya. Salam semangat. Iya, buat yang kemarin baru lengser, semangat lagi. Iya, buat yang baru masuk OSIS, semangat juga. Semangat terus, jangan sia-siain waktu di organisasi. Oke. By the way, kamu di sini sekarang jadi apa ya di OSIS? Wakil ketua OSIS. Woi, mantap ternyata. Jadi buat adik-adik, kawan-kawan sebenarnya, kawan-kawan ya, kawan-kawan di SMP apa? Alfalah, jika mau ngikut jejaknya Ara di sini, langsung jadi artis sekarang, aktif di OSIS jadi wakil ketua OSIS. Kemudian kamu lagi ini ya, lagi ikutan apa namanya? Seleksi untuk jadi direktur ya. Iya. Itu kan ada di itu ya. Iya. Apa direktur apa? Apa sih? Eco Engine. Tuh, buat adik-adik kawan-kawan di Alfalah, lihat yang Ara di sini. Kamu nyaman sekali ya sekolah di sini ya? Nyaman bang. Nyaman bang. Kenapa pakai banget segala? Karena ya suka. Ada saya. Iya. Wah. Karena ya emang guru-gurunya nggak gimana ya. Guru-gurunya juga asik. Wih mantap. Senang saya. Terus? Iya. Pokoknya seneng deh masuk SMP. Makanya yang SMP ayo gabung. Kemana? Gabung ke SMK Nasional. Kan pendaftarannya udah dibuka. Udah ya? Udah lah. Oh. Iya. Ditunggu sama Ara buat adik-adik. Kawan adik-adik aja ya salah ya. Kan kita sebaya ya. Buat teman-teman di SMP Alfalah jika mau mengikuti jejaknya si karate. Kalau karate disebut apa? Karateka kita yang sebentar lagi kamu lagi ikut seleksi ya? Iya, insya Allah. Doain ya buat semuanya. Oke. Hari ini kita bicara tentang karate. Oke. Kenapa kamu ikut karate? Ya kayak yang tadi bilang awalnya coba-coba. Ya, tapi lama-kelamaan nyaman. Terus kayak ya udah jalanin aja, suka. Itu nular nggak ke kehidupan kamu sehari-hari? Pola hidup seperti itu? Nular, alhamdulillah sih lumayan. Jadi kalau kamu kemana-mana nyantai gitu ya? Iya. Mau ada yang ngadu silakan. Oh jangan ya, jangan nantang ya, jangan nantang. Iya, tapi kalau kamu jalan, berani ya? Berani. Udah. Oke. Apa tuh tipsnya dari karate sehingga kamu bisa menjadi santuy ya? Kita bilang santuy ya. Jadi santuy. Belajar juga ada pengaruh dari karate? Ada ya. Oke. Jadi tadi di karate kita jadi santuy ya. Santuy dalam jalan ya, bukan kita nantang ya, tapi artinya bahwa kepercayaan diri itu tumbuh. Oke. Dan itu ternyata berpengaruh juga pada pola kehidupan. Oke, asik banget. Saya dulu ikut karate cuma belajar kata jong. Enggak, saya ikut kata dulu. Cuman waktu SMA saya ikut macam-macam. Jadi ada ikut karate, ikut silat, semua diborong. Akhirnya nggak ada yang main di satu. Oke ya. Dan teman-teman semua, memang masa muda adalah masa dimana harusnya kita memang mengisi dengan sifat yang positif ya. Nah sekarang kita bicara tentang tadi itu ya, kita membuat nyaman, hidup kita membuat nyaman, belajar nyaman dan sebagainya nyaman, atau dalam bahasa sekarangnya itu adalah santuy. Ya. Oke. Nah ini kawan-kawan sekalian, ini Ara punya tips khusus nih. Ini dia berbasis daripada karate, dia kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan. Boleh dong dibagi-bagi Ara ya? Gimana? Santuy ya, jadi siswa SMK yang santuy dan produktif. Oke, keren ya. Siapa yang ngarang judul? Bapak. Kita. Oh iya, kita. Bilang-bilang sama mereka. Kita. Gimana, Teh?
Oke, yang pertama supaya kita bisa lebih santuy dalam hidup ini, Dak. Yang pertama itu beribadah. Wih, mantap. Kalau kita beribadah dengan khusyuk pasti bakalan lebih santai. Oh iya. Iya, bagi teman-teman yang muslim ya. Iya, Sholat itu ya, sholat Iya. itu katanya bisa membentuk disiplin diri ya, Raya. Iya. Gitu. Jadi jam segini begini, jam segini begini, jam segini begini, itu membentuk santuy ya. Jadi tenang. Mati hari ini pun aku tenang karena aku sudah sholat. Begitu kira-kira. Ya. Atau yang lain dari sisi nanti beribadah, kita melaksanakan agama dengan baik gitu ya. Iya. Apalagi contoh yang real ya, Dak? Kira-kira. Mempunyai waktu senggang. Punya waktu senggang atau menciptakan waktu senggang Menciptakan Karena waktu senggang. time is money. Siap. Wal asri demi Kalaupun kita punya sibuk atau punya kesibukan, kalau misalkan kita bisa manage waktu, Wih, kita pasti mantap. punya waktu senggang. OTKP ya. Kamu kelas berapa sih? Kelas 10. Kayak direktur bicaranya kamu. Tadi memanage waktu. Kalau lu kasih tahu dong gimana caranya memanage waktu. Memanage waktu ya gimana caranya kita nempatin hal atau itunya di waktu yang Di waktu yang tepat, kayak lagu. Di waktu yang salah. Lagu siapa coba? Coba. lagunya. Ayo. Berangan Tapani loh. Kalau bisa jawab, silakan aduh, tulis aku di sini. Lupa ya kan. Tapi itu sangat lagu yang terkenal ya. Di waktu yang salah. Itu lagu aja udah mencontohkan seperti itu. Iya. Jadi waktu itu kayaknya mesti diciptakan ya, dikreasi ya. Jangan sampai kita menunggu waktu kosong ya. Iya. Karena kita tidak akan pernah kosong. Iya. Bener nggak ya? Iya. Ngalamin nggak? Ngalamin. Banget. Makanya berani ngomong gitu ya. Oke, tadi satu, kita beribadah ya. Karena katanya kalau hati nurani ini, ketika kita berbohong itu pasti akan menegur. Ketika kita tidak ibadah, tidak sholat, tidak apa, pasti akan menegur dan menimbulkan kegelisahan. Bener nggak? Iya. Satu catat nih teman-teman semua. Jadi dengan beribadah hati kita akan menjadi tentram. Kedua tadi memanage ya. Kalau bahasa jangan bahasa OTKP deh, mesti nggak ngerti teman-temannya. Jadi menciptakan waktu kosong, waktu senggang yang istilahnya waktu senggang itu untuk diisi hal yang positif. Ketiga apa lah? Nyaman. Kalau Nyaman. misalkan kita suka, kita menikmati, ya pasti nyantuy. Nyantuy ya? Iya. Karate nyantuy nggak? Nyantuy banget. Dipukul sakit nggak? Sakit tapi ya gimana ya, emang itu udah konsekuensi. Oh, menerima konsekuensi daripada pilihan kita ya. Iya. Kamu murid siapa sih? Murid siapa sih? Murid bapak. Murid murid guru kamu tuh. Oh iya, muridnya Bu Nurul. Bu, tadi yang SMP tuh. Udah. Karena guru itu berpengaruh buat kita semua kan? Iya. Iya, saya masih ingat aja guru SD siapa namanya. Saya punya guru SD Pak Benar. Ada Bu Yugan dan sebagainya, tidak akan pernah hilang. Oke, jadi tadi ketiga tadi apa? Nyaman. Oke, tadi karate juga membuat nyaman ya. Iya. Jadi kalau nyaman berarti bisa membuat santuy. Cuman syarat untuk nyaman itu adalah menikmati. Lanjut apa Kak? Mempunyai tujuan. Mantap. Goal setting. Karena kan tujuan bisa berubah-ubah kan Pak. Kayak tadi awalnya Ara tujuannya kayak cuma ya udah buat jaga diri doang. Tapi pas udah nyaman, udah menikmati itu tujuannya jadi berubah lah. Ya apa sekarang? Sekarang tujuannya buat kayak prestasi gitu ya. Juga. Doain. Coba kita aminkan. Ya Allah, izinkan kita jadi atlet. Amin. Mungkin nanti berubah lagi ya tujuannya. Iya pasti rubah sih Pak. Rubah ya. Mungkin suatu saat ketika usia bertambah, pengetahuan kita bertambah juga, wawasan banyak. Mungkin kamu ingin mendirikan perguruan gitu ya. Islam itu hajinya kemana? Ke Mekah. Kalau karate? Ya semacam hajinya karate kan mesti ke Jepang. Ke Jepang.
Jepang. Mau ke Jepang? Mau lah. Wah, nih SMK Nasional itu punya program itu. Jadi nanti setiap lulusan itu dengan yang memenuhi kualitas itu akan pergi ke Jepang. Wah, seru. Kalau dirimu mah asik banget, di samping kerja bisa, wah indah banget itu. Iya. Jepang bunga sakura. Terus apa? Pola hidup mereka. Nih, salah satu kita ngobrol Jepang. Tadi benar banget itu apa yang kamu bilang itu. Tujuan hidup. Rata-rata orang Jepang itu hidupnya lebih panjang. Kenapa? Karena mereka punya goal setting, punya tujuan hidup yang nyaman, punya tujuan hidup yang nyata. Tidak, lo mau ngapain? Gue bingung. Jalin aja hidup. Padahal nyantui itu sama juga dengan nyantui itu sama dengan filosofis air loh. Filosofi air mengalir. Tapi kan air juga tidak cukup mengalir, ada salurannya kan dan sebagainya. Makanya tadi syarat gitu. Mau ke Jepang? Mau dong Pak. Ajak dong teman-temannya. Ayo kita berangkat ke Jepang. Kalau saya pernah ke Jepang itu pernah dengar cerita anjing yang setia nggak? Nah itu saya Hachiko. Aduh nanti saya ada fotonya, saya di belakang dipoto sama Hachiko. Jadi nanti lulusan SMK Nasional yang memenuhi kualifikasi itu akan diberangkatkan ke Jepang dan punya tanggung jawab untuk memberangkatkan adiknya. Itulah hebatnya kita. Ya, oke, tadi ada lagi nggak? Ada satu lagi itu mengikuti aturan. Siap. Gitu. Iya. Aturan tuh apa sih sebenarnya? Aturan tuh apa sih namanya? Ya kalau di jalan raya gitu ya. Iya. Pasti ada aturan kan kalau misalkan misal sekolah. Oke, sekolah yang lebih real. Sekolah. Ini anak sekolah banget nih cerita. Sekolah kan harus tepat waktu tuh, harus ada aturannya kan. Masuk tepat waktu, baju harus rapi, penampilan buat yang cowok rambutnya harus rapi kan, kayak gitu. Ya lebih kayak gitu. Ya pantesan saya kalau lihat anak-anak yang berangkat ya, teman-teman kamu yang kesiangan itu iya, kan kalau misalkan menepati aturan gitu pasti nyantui juga kan ke kita. Mantap. Kalau ulangan? Iya. Mempersiapkan. Nyantui ya. Kalau yang tidak mempersiapkan, tengok kiri, tengok kanan, ada guru gini aja kaget ya. Iya. Pasti nanti nengok temen. Nengok. Nah, berarti betul ya mengikuti aturan itu. Iya. Gitu. Semakin memang ada apa namanya? Salah satu ajaran moral ya, bahwa semakin kita mentaati aturan semakin bebas. Kenapa aturan itu untuk menjaga kebebasan? Kamu alami banget itu ya? Luar biasa. Jadi ini generasi santuy banget ya? Iya dong, harus santuy. Kenapa? Karena pengen panjang umur. Jangan dikit-dikit beban. Nanti tua sebelum waktunya. Saya aja usia sekarang berapa coba? Baru 25 saya. Kali dua. Aduh. Oke, diulangi lagi enggak? Ini sudah mendekati akhir obrolan kita nih. Jadi ini ternyata santuy itu kalau didalami itu penuh dengan hal-hal yang sangat indah ya. Iya. Jadi tadi satu kita harus beribadah. Iya, beribadah. Biar tidak dikejar dosa karena akan menimbulkan stres. Kemudian tadi apa? Menciptakan, meng-create. Oke, terus? Tiga, nyaman. Yang keempatnya mempunyai tujuan. Yang kelimanya menepati aturan. Mentaati. Catat ya teman-teman semua bahwa memang untuk menjadi seorang generasi santuy yang tentunya produktif di sini, ikuti tips dari Ara. Mungkin nanti Ara akan menjadi seorang cocoknya Ara jadi apa namanya? Motivator. Aduh. Amin motivator. Karena filosofis bela diri yang saya tahu adalah semuanya adalah untuk membela diri ya. Tidak ada yang attack, menyerang. Membela diri yang nyaman, membela diri yang menurut aturan. Luar biasa. Oke. Terima kasih Ara berbagi ilmunya ya. Jadi nanti kita ngobrol lagi mau? Mau lah. Banyak ya. Banyak sekali kayaknya kamu rahasia-rahasia hidupnya. Aduh, gimana ya? Iyalah. Dari seorang sekretaris OSIS. Oke, demikian tadi obrolan kita ya tentang santuy yang produktif dengan Aura Latifah Zainab. Oke.
Sekali lagi buat adik-adik aja saya bilang Kawan-kawan. kawan-kawan di SMP Alfalah. Alfa dan SMP yang ada di seputar atau dimanapun yang kalian ingin menimba ilmu seperti yang Aura dapatkan, dia bisa menjadi motivator muda dan insya Allah dia akan pergi ke Jepang. Silakan daftar gabung di SMK Nasional di mana alamatnya? Jalan Sadang Serang nomor 17 Bandung. Oke, info selanjutnya ikuti saja channel ini. Insya Allah semuanya akan didapat dengan mudah dan santuy. Saya Hardi dan Aura. selamat jumpa kembali dalam kesempatan. Jaga semangat, jaga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi.